Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Gufron. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lakukan nanti biar mendapat berkah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia, sehingga Indonesia masuk pada masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah, setiap bangsa dan negara berbeda-beda tergantung dengan artefak yang tertua yang ditemukan di suatu negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ketiga Masehi. Sebelumnya, di Indonesia itu masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan pada arah nenek moyang yang mendiami suatu benda, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu itu memiliki kekuatan gaib. Ya. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina maupun India. Sambil berdagang, mereka selalu berinteraksi dengan penduduk sekitar dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha dengan masyarakat Indonesia. Malah ahli sejarah mengumumkan beberapa teori tentang pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana oleh Van Leeuwen. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori kedua yaitu teori Kshatriya oleh F.D. Kampos, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para Kshatriya, dan teori berikutnya oleh N.C. Krom menanyakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Sedangkan menurut Van Vober, penyebaran Hindu-Buddha disebarkan oleh para pekerja India yang dikenal dengan teori Sutra. Ada juga yang dinamakan dengan teori arus balik, yang menyatakan bahwa orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran agama Hindu-Buddha dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha melalui para orang India yang datang ke Indonesia. Yang kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara pergi belajar ke India dan Cina, kemudian kembali sebagai penyebar agama tersebut. Maksudnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha inilah yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Sekarang saksikanlah beberapa contoh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia lewat slide. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada abad 4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada peninggalan yang secara jelas menunjukkan tentang kerajaan ini. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Mulawarman yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawan. Yupa tersebut merupakan dua batu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana Arab. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas dari kebudayaan kerajaan Kutai. Yupa yang ditulis menggunakan huruf Pahlawa memunculkan fakta adanya bahwa pengaruh India Selatan di Kutai pada masa itu. Tiang batu atau Yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman Megalithikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat kerajaan terakhirnya yaitu Maharaja Dharma Seti. Kerajaan Buddha di Sumatera muncul pada sekitar abad 6-7 Masehi.
Berdasarkan catatan sejarah, ada dua kerajaan di sana, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alur Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang pengelana dari Cina yang bernama Itsing. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab Negara Kerta yang menyebutkan tentang ekspedisi penaklukan ekspedisi ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Sejarah kerajaan di Sumatera sejak abad ke-7 didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar Batanghari, pantai timur Sumatera, lalu meluas hingga ke Semenanjung Malaya dan hingga Jawa Barat. Pengetahuan sejarah mengenai kerajaan ini didapat dari sumber asli yang berupa catatan perjalanan Itsing dan beberapa prasasti. Sumber dalam negeri, sumber prasasti yaitu antara lain 1. Prasasti Kedaran Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Sidayarta, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Karang Berahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi Muara Jambi dan Candi Muara Takus. Dari sumber-sumber sejarah tersebut diketahui bahwa raja pertama yang diangkat sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Dapun Tahiang. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah Jambi yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Melayu. Puncak kerajaan Sriwijaya berlangsung di bawah kepemimpinan Bala Putra Dewa. Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke Semenanjung Malaya. Perluasan wilayah ini membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat besar menguasai jalur pelayaran dan perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sriwijaya kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat agamanya menyebar hingga ke Asia Tenggara. Dan raja terakhir dari Sriwijaya yaitu Sri Sanggramawijaya Tunggawarman. Sriwijaya mulai runtuh dengan adanya serangan dari kerajaan Chola dari India. Kerajaan Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singosari. Kerajaan ini makin lemah dan akhirnya runtuh pada abad ke-14 akibat dari serangan kerajaan Majapahit. Pada abad ke-4 hingga 7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singgawarman yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara berupa 7 buah prasasti. Prasasti Ciariten, Prasasti Kebon Kopi 1 dan 2, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Munjul. Sumber sejarah lain yaitu tentang catatan perjalanan Fahyen yang menyebutkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Ada pula dari catatan kerajaan dinasti Sui dan dinasti Tang. Peninggalan prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu-India pada kerajaan ini. Dari beberapa prasasti tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan besar yang memimpin Tarumanegara adalah Purnawarman. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan isi prasasti Tugu yang dibuat pada masa Raja Purnawarman mengenai penggalian sungai. Penggalian ini berupaya untuk menghindari banjir dan untuk mengisi irigasi pertanian. Tarumanegara menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Hal ini didasarkan pada monumen prasasti. Pada prasasti tersebut memuat dua kaki gajah. Namun berdasarkan berita Fahyen bahwa ada pula pada tahun 670 pada akhir nafas kerajaan Tarumanegara harus Bawan yang menggantikan Raja Linggawarma membagi dua kerajaan menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran yang awalnya bertempat di Galuh, Jawa Barat. Berdasarkan penemuan prasasti Sang Hyang Tapa, diperkirakan bahwa pusat kerajaan dipindahkan dari Galuh ke Papua dengan raja yang berkuasa yaitu Jaya Bupati. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Linggabuana, Kerajaan Pajajaran sempat terlibat dalam perang bubat dengan Kerajaan Majapahit yang saat itu diperintah oleh Hayam Wuruk. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini tercantum dalam Serat Praraton serta Kidung Sunda. Kerajaan ini mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sri Paduka Maharaja Ratu Jaya Dewata atau lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi. Di Bogor dibangun pula pura untuk menghormatinya bernama Pura Parahyangan. Pada masa inilah mulai banyak orang menganut agama Islam. Mulai ada penduduk Pajajaran yang menganut agama Islam. Pada pemerintahan selanjutnya, Kerajaan Pajajaran runtuh akibat dari serangan bertubi-tubi dari pasukan Kerajaan Islam Banten. Sebagian orang yang selamat dari serangan itu menyingkir ke pedalaman dan membentuk sebuah komunitas sendiri dan mengasingkan diri dari luar. Sebagian peneliti, komunitas inilah yang sekarang dinamakan dengan orang-orang suku Batuwi yang masih eksis tanpa listrik hingga sekarang. Oke anak-anak, begitu hebatnya kisah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tidak hanya ini masih ada 3 yang sudah kita kupas. Nanti di pertemuan yang datang kita tampilkan lagi tentang kisah-kisah kerajaan Hindu-Buddha di bab-bab selanjutnya. Oke, banggalah kita sebagai warga Indonesia. Ternyata pada waktu zaman dulu pun kita sudah memiliki kerajaan-kerajaan hebat, bahkan terkenal di Asia Tenggara, bahkan Asia Barat. Oke, terima kasih. Saya kira pertemuan untuk hari ini saya kira cukup. Ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ingat, tolong kerjakan tugas kalian di rumah, yaitu dengan cara silahkan membuat resume atau catatan kecil dari pertemuan pada hari ini, ya, dan dikumpulkan saat nanti tiba jadwal kelasmu ke sekolahan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.